Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita, perwakilan dari kelompok 2, akan voice over untuk video ujian praktikum kimia dasar kita kali ini. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membuat larutan NaOH dari padatan NaOH. Di sini kami berempat melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa gram NaOH yang harus diambil untuk diencerkan menjadi 100 ml larutan. Di sini kami menggunakan rumus gram per mr dikali 1000 per miligram. Itu dalam bentuk padatan untuk menjadi larutan. Sedangkan larutan sudah jadi akan diencerkan kembali ke dalam larutan yang lebih encer. Ini rumus padatan gram per mr kali 1000 per ml ya, dari padatan ke larutan. Sedangkan untuk larutan paket ke larutan encer, kita pakai M1 kali C1 sama dengan M2 kali C2. M itu untuk volume dan C itu untuk konsentrasi. Di sini kami masih menghitung hasilnya karena ada beberapa kesalahan. Di sini kami sudah mulai menemukan jawabannya. Hasilnya telah diketahui, kemudian kita akan lanjut ke proses penimbangan. 10 menit ya. Udah yuk. Timbang dulu kita. Ini perlu di skip dulu berarti. Nanti diterang. Kemudian penimbangan itu dilakukan oleh Raihan dan Putri Anggraini. Penimbangan ini kita lakukan dengan prosedur yang sesuai, yaitu membersihkan dulu timbangannya, menera hingga 0, memastikan tidak ada substansi-substansi lain yang ada di sekitar timbangan, kemudian disendok timbangannya satu per satu hingga hasil yang diinginkan. Cara menghitung berapa hasil yang kita butuhkan untuk timbangan ini tidak menggunakan banyak rumus. Kita hanya menuliskan bobot kaca arloji kosong, kemudian ditambah dengan jumlah padatan NaOH yang harus kita ambil, kemudian didapatkan bobot arloji dengan sampel, kemudian hasil tersebut dikurangi sehingga kita mendapatkan bobot NaOH yang kita dapat dari hasil penimbangan. Sebaiknya hasil penimbangan tidak lebih dari 0,5 gram, tidak beda jauh dari hasil perhitungan, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil larutan, konsentrasi larutan. Di sini kita mulai membuat larutan. Pertama, padatannya dimasukkan ke dalam gelas beker. Kenapa tidak dimasukkan langsung ke dalam bambu ukur? Karena NaOH ini susah larut. Jadi kita masukkan dulu ke dalam gelas beker supaya bisa diaduk dengan batang pengaduk. Jadi saat bubuk dimasukkan, kaca arloji dan sudipnya itu disiram dengan aquades supaya semua serbuk sudah masuk ke dalam gelas beker untuk dilarutkan. Kemudian ditambah aquades sedikit, diaduk-aduk. Yang ngaduk itu adalah Dinda. Diaduk hingga semua bubuk NaOH itu larut. Harus benar-benar larut.
Kemudian NaOH yang sudah larut dipindahkan ke dalam gelas ukur. Kemudian ditambahkan Aquades hingga mencapai tanda tera. Dinding labu harus disekat terlebih dahulu, dipastikan kering, tidak ada substansi-substansi lain sebelum penambahan Aquades hingga tanda tera. Jadi cara menyeka dinding labu ukur itu dengan menggulung kertas seka dengan batang pengaduk supaya kertas sekanya bisa masuk. Terus dikeringkan, digosok dinding tabung mengenai kertas seka agar kertas itu bisa menyerap cairan yang ada di dinding tabung, di dinding labu. Dinding labu harus dipastikan benar-benar kering, tidak ada bubuk NaOH yang tertinggal atau cairan lain. Kemudian menera larutan. Karena jaraknya yang kecil dan sangat tipis sekali, maka kita memerlukan bantuan pipet tetes. Jadi pipet tetes ini digunakan untuk menera hingga tepat tanda tera supaya tidak terlewat batas. Harus dimasukkan secara perlahan, mulut labu dijepit agar si pipetnya tidak bergerak kemana-mana. Ini pemipetan dilakukan oleh Putri Anggraini. Kemudian larutan dihomogenkan, dikocok sebanyak 15 kali, dilakukan oleh Adinda. Kemudian selanjutnya adalah proses pengenceran larutan. Larutan yang telah jadi dari perhitungan pertama dari padatan kelarutan yang sudah jadi kemudian dipipet sebanyak perhitungan agar dapat diencerkan untuk mendapatkan konsentrasi tertentu. Di sini saya melakukan pemipetan dengan bantuan pipet gondok sebanyak 10 ml dengan bulb merah sebagai alat penghisapnya. Dimasukkan ke dalam labu ukur yang berbeda, ukuran 100 ml. Di sini saya dibantu oleh Adinda karena metode saya salah. Itu harus dimiringkan seperti itu untuk memasukkan larutan supaya tidak terciprat kemana-mana dan supaya pipet tidak terkontaminasi. Pengeluaran pipet juga harus dilakukan secara perlahan supaya larutan tidak tumpah dan berceceran di mana-mana. Kemudian larutan yang akan diencerkan setelah dipipet ditambahkan Aquades. Ditambahkan Aquades hingga mendekati tanda tera seperti yang sudah sebelumnya. Karena kita harus menyeka dinding tabung terlebih dahulu. Dinding tabung diseka. Metode penyekaan masih sama seperti sebelumnya. Batang pengaduk dililit kertas seka, kemudian digosok-gosokkan seperti ini. Kena ke dinding tabung, pastikan bahwa dinding tabungnya kering, bersih, tidak ada cairan atau bubuk atau apapun yang mungkin dapat mengkontaminasi larutan.
Selanjutnya peneraan. Peneraan dilakukan oleh Putri Anggraini sama seperti sebelumnya. Peneraan dilakukan dengan hati-hati, perlahan-lahan agar tidak melebihi tanda tera. Dipastikan pipet tidak bergerak kemana-mana supaya tetes larutannya langsung jatuh ke dalam tabung, tidak ke dinding. Maka dari itu pipet harus dijepit seperti dalam video. Tes perlahan-lahan dan dilihat meniskusnya adalah meniskus bawah. Ini adalah perhitungan terakhir, yaitu menghitung pH dengan rumus. Kemudian kita juga menggunakan alat pH meter, tapi pH meter ini belum dikalibrasi, jadi hasilnya akurat. Hasilnya tidak sama dengan perhitungan kami. Pertama digunakan pH meternya, angkanya tidak muncul. Kemudian setelah diganti menjadi auto, angkanya baru muncul, tapi angkanya tidak masuk akal. Hasilnya adalah 58,29 seperti ada di gambar. Itu karena alatnya baru, belum dikalibrasi, jadi terdapat kesalahan. Ini adalah kelompok 2 tim kami yang terdiri dari 4 orang. Ini adalah soalnya, dan ini adalah perhitungannya.